Terlebih setelah sederet artis ternama yang mengetahui perjuangan Ruben Onsu untuk Sarwenda beri dukungan. Di tengah konflik yang terus memanas, dukungan datang dari Raffi Ahmad, Irfan Hakim, Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, hingga mantan manajer Nanda Persada. Sementara nasib Sarwenda justru sebaliknya. Ia menuai banyak kritik pedas. Bahkan sikap Sarwenda di dunia keartisan mulai terkuak. Pendiri grup vokal Cherry Bell ikut bersuara dengan ungkap alasannya mengeluarkan Sarwenda dari grup yang dibangunnya. Begitu pula dengan teman mantan personil Cherry Bell. Sementara Kirdi Putra, seorang mikroekspresi menilai permintaan maaf Sarwenda yang disampaikan dalam sebuah video rekaman disebut tidak tulus. Permintaan maaf tersebut bukan ditujukan untuk mantan suaminya Ruben Onsu. Buat saya. Nah, kalau seperti ini sekarang siapa yang disalahin? Siapa? Makanya lisan itu dijaga, Mbak Endah. Lisan itu dijaga. Syukur-syukur itu mantan suami sudah ngasih. Setiap bulannya itu nominalnya gede banget itu, Mbak. Gede banget itu. Syukur-syukur itu udah lumayan banget itu nominalnya. Kalau saya jadi Mbak, saya sayang-sayang itu. Saya sayang-sayang itu. Pak Ben itu bener 200 juta, Bo. Nah sekarang kalau sudah seperti ini siapa disalahin? Pengusaha Giorgio Antonio, kekasih Sarwendah Tan, ikut terseret sorotan publik pasca konflik rumah tangga Sarwendah dengan Ruben Onsu. Netizen pun mengorek masa lalu pria yang akrab disapa Gio itu. Salah satu yang ramai adalah video Gio saat menjadi binaragawan. Ia pernah meraih juara ketiga dalam kompetisi Muscle Mania Asia 2022 di Singapura. Gio memang aktif berolahraga dan kerap memamerkan tubuh berototnya di Instagram, termasuk konten nge-gym bersama Sarwendah. Kini di usia 32 tahun, Gio lebih dikenal sebagai pengusaha dan kreator konten. Ia mengaku memiliki beberapa perusahaan dan menjabat sebagai CEO. Namun statusnya sebagai petinggi perusahaan justru diragukan netizen. Pasalnya, Gio kerap terlihat siaran langsung di media sosial, bukan sibuk di balik layar mengurus bisnis. Waduh, barusan sudah lihat kan info dari Bu Sarwenda dan Kak Ruben, ada Gio juga. Dan ini ada ingat kata si Wenda ya, dia bisa bedain mana yang namanya Chong dan mana yang namanya laki gitu ya, Sarwenda. Enggak lah, ngapain ngarepin laki-laki apalagi Chow kata gitu guys. Waduh, gak bisa bedain ya. Gue dulu juga gak bisa bedain si Chow mana laki, tapi sekarang aku udah bisa bedain katanya gitu guys ya. Ini kapan ini kan viral banget gitu ya. Dan ini ada beberapa info lagi harus kita lihat, kita reaction seperti biasa. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin Reaction ya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Ini adalah akun YouTube kedua aku, yaitu Uki Kevin Reaction ya guys ya. Jadi jangan lupa mampir dan jangan lupa juga bantu subscribe gitu ya. Dan kita lihat bareng-bareng info dari Bu Sarwenda guys. Gak usah deh, gak usah. Gak usah mengharapkan laki-laki, gak usah. So, gak usah harapin laki-laki kata gitu guys. Waduh. Bisa sendiri. Enggak lah, ngapain ngarepin laki-laki apalagi Magicau, ayo deh. Nggak bisa bedain, gue juga dulu nggak bisa bedain si Cong atau laki. Tuh, ada momen itulah kenapa, yaitu kenapa orang netizen bisa menduga nyindirnya ke Ruben, karena dulu ya, kata-kata dulu itu ya berarti kan itu dari suaranya Bu Sarwen, udah gitu ngomongnya dulu, berarti kan itu ya dia yang dimaksud, walaupun nggak nyebut nama, tapi kan semua orang juga tahu gitu bahwasanya ya itu dia nyebut namanya buat ke Ruben gitu guys ya. Waduh. A few moments later. Nah, detik-detik kodamnya aslinya Gio keluar ya, si Wenda langsung melongo. Waduh, kita lihat. Suaranya gitu. Waduh. Ruben Onsu sewa buzzer. Itu kan yang mau di framing kan, makanya video itu dikeluarkan kan. Pertama, ada niatan jahat. Bagaimana orang kepercayaannya Ruben Onsu di belakang itu ya menvideokan lalu memberikan ya. Ini di sini ini sudah ada niatan yang sangat tidak baik, mencuri video, berpura-pura bersembunyi memvideokan, terus akhirnya video itu patut diduga video itu dijual ya, dijual untuk menyerang Ruben Onsu. Yang kedua, jadi kalian mau memframing begitu, Ruben punya misalkan aja ya, kecil aja ya,
100 buzzer, apa 200 buzzer begitu. Lu pikir Ruben Onsu itu kurang kerjaan gitu? Semuanya di WA gitu, serang ini, serang itu gitu. Yang ketiga, bayar buzzer itu ya, buzzer untuk ngetik-ngetik itu ya, 1.400.000. Kalian pikir apa namanya? Bayaran itu setimpal apa ketinggian banget apa bagaimana itu? Itu ketinggian banget. Terus di situ itu ada video ya yang menyatakan mantan istrinya menyatakan bahwa dia yang mengajukan cerai kan begitu. Terus di situ Ruben bilang gitu. Maksudnya serang di situ komen. Maksud dia ya aku analisa. Maksud dia mungkin begini. Dia malas ngomong jadi dia suruh orang itu ya yang notabene mungkin pegawainya apa orang kerjanya ya, kamu komen di situ aja deh untuk menjelaskan gitu. Terus kayak gini-gini ini kan seperti kayak maling mau teriak maling gitu ya kan. Jadi kemarin ada video membayar buzzer diimbangi dengan video ini gitu. Maksudnya biar orang berpikir yang ini enggak, yang ini iya gitu maksudnya. Kalian sepakat nggak kalau seandainya Ruben Onsu itu ya membayar buzzer ya, ada nggak di antara kalian semua yang membela Ruben Onsu? Rata-rata ya, rata-rata mungkin 80% ya warga Indonesia yang membela Ruben Onsu. Sekarang pertanyaanku, ada nggak kalian yang pernah menerima uang? Coba di sini buktikan kalau pernah ada. Tuh, yang menerima uang kalau si Ruben ini bayar buzzer katanya gitu guys, maling teriak maling katanya gitu guys. Waduh, serba-serbi keseruan Leo Picture Showcase ya, Central Park ya, udah lama ke sana. Tuh guys ya. Waduh, cantik ya dia. Waduh, dan ini kita lagi guys. Dengar lagi. Ceritakan saya 10 kali, saya ceritakan 1 kali, habis kamu katanya gitu guys. Waduh. Dia ngomong hewan ya. Enggak, yang pertama itu kan dia ada juga ya, gitu. Ya Allah, kalau saya balik selama saya 11 tahun menikah, mungkin tidak. Saya pun tidak punya aibnya. Tapi saya tidak pernah mau gunakan itu menjadi senjata. Pernah saya cuma tegur doang, ceritakan tentang saya 10 kali. Saya ceritakan tentang kamu nanti 1 kali doang. Waduh. Fitnah kayak gitu kak. Nanti dijawab sama pengacara saya aja ya. Asik. Maksud gue apa ya? Lagi dihujat, tiba-tiba sebelahnya buka hadis larangan memisahkan rezeki orang. Dengan dia kritik, dengan gue yang kritik kan kasih hadis. Saya tidak akan membela orang yang salah. Bagaimanapun dia, tetap saya tidak akan membela orang-orang yang salah. Kalian tuh mikir nggak? Kalau apa yang dilakukan oleh dia, apalagi live, itu salah besar itu. Jangan kalian itu sok tahu kalian. Hah? Kamu boleh mencintai idola kamu, tapi tidak dengan cara seperti itu. Paham kalian? Tuh, paham kalian. Apa nih, malunya tembus layar katanya. Malu ditaruh di mana lagi tuh muka katanya gitu. Waduh. CEO tuh begini loh Kak Sarwenda, ini CEO-nya Madam G, kerjanya di belakang layar, jadi mastermind. Betul sih, rata-rata seperti itu ya di balik layar, dan mereka tuh sebenarnya nggak suka tampil di publik gitu ya. Benar-benar dikasih paham sama netizen satu Indonesia, Sarwenda pasti malu banget, tidak ada satu netizen pun mendukungnya. Bahkan kabarnya sudah banyak brand yang mundur untuk terikat kontrak dengannya karena ulahnya sendiri itu guys. Waduh ya. Bukan warawiri live TikTok ngejembrengin BH sama sempak. Ya, ini kebetulan aku pernah kerjasama sama beliau nih, CEO Madam G. Orangnya sangat-sangat humble, sangat-sangat baik, tegas, berwibawa, tapi nggak sombong. Ini baru namanya CEO, ya kan? Kelihatan lah aura CEO beneran sama CEO abal-abal. Abal-abal, jadi kayak gitu ya. Salah satunya contohnya, fakta memang kejam. dia bilang si RO nggak pernah biayain anaknya. Kan fakta kan, selama 6 bulan ini kan nggak dibiayai. Kan fakta. Buktinya ada sama kalian. Dia selama 6 bulan ini nggak ada dibiayai. Buktinya ada aja, nah waduh. Buktinya ada nggak Cina? Human stroke. Maksudnya apa sih dari tadi kayak gitu-gituan? Ya masalahnya kan Bu Sarwenda si Ruben ini ngestop gitu ya selama berapa bulan, itu kan karena nggak ketemu anak. Coba bayangin kalau kalian jadi Ruben gitu ya, kalian pengen ketemu anak tapi kalian tiap hari ngasih duit gitu ya supaya bisa ya buat anak-anaknya lah gitu.
Terus apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan mengiba-ngiba, bersujud-sujud gitu ya? Duit tetap ngalir tapi kalian nggak bisa ketemu anak gitu ya? Mungkin itu jalan pintas supaya apa? Supaya si Sarwenda bisa mempertemukan anak sama si Ruben gitu guys. Makanya si Ruben yang stop gitu ya biaya untuk anaknya gitu guys ya. Seperti itu yang aku tahu gitu guys ya, berita-beritanya gitu. Mungkin kalian bisa cek sendiri ya di media gitu kan. Ceritanya sih seperti itu gitu guys. Apa ini? Gio sama Erika. Kira-kira ada apa ya antara Sergio dan Erika? Tapi lebih cocok ini sih daripada sama si Ono. Waduh ya, dua-duanya tinggi soalnya ya. Masih ya, lebih cocok sama ini sih guys ya. Iya, tingginya sama ya. Ya, cocok sama ini guys ya. Masih apa sih dari kamunya untuk komunikasi sama adik-adik? Pasti kan kangen banget lah. Bisa dibilang kalian tuh hidup bersama sebelumnya, besar bersama. Nadi itu sempat sedang senadi itu sama adik-adik kamu sendiri gitu. Apa sih yang dirasain sekarang? Yang dirasain sekarang udah campur aduk sih Kak, jadi nggak bisa dijelasin lagi. Pokoknya aku doain adik-adik di ulang tahun mereka yang ke-5 Juni kemarin, semoga bisa panjang umur ke depannya, jadi anak yang pintar, jadi anak yang penyayang, dan jadi anak yang selalu ingat orang tuanya. tuh ya, ini pesan dari Onyo ya. Betan Peta mengaku menangis saat tahu Sarwenda berkata kasyar ke Ruben Onsu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana terkait info untuk hari ini? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu infonya. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe Oki Kefe Reaction dan see you guys.